kamera, action. Halo, selamat pagi bro semuanya. Pagi ini saya ajak teman-teman untuk kita bahas satu produk baru dari DJI, yaitu drone DJI Mavic Pro. Saya baru beli. Karena cukup lama saya cari mana drone yang cocok. Saya cari dari ukurannya yang kecil, karena yang produk DJI sebelumnya ukuran besar semua, menurut saya agak repot kalau kita bawa ke kemana-mana. Jadi inilah saya pilih Mavic Pro. Baik, saya tidak pilih yang combo. Jadi kalau ini yang versi yang reguler yang lebih murah, cuma bedanya ya dia nggak mendapatkan tambahan baterai dan juga tidak ada hub untuk charger baterainya. Tapi ya ini udah cukup menurut saya. Ayo kita coba buka plastiknya. Kebetulan saya udah buka duluan. Kita coba lihat isinya seperti apa. Oke. Di sini ada beberapa perlengkapan. Ini adalah remote-nya. Remote-nya cukup kecil, enak sekali pegangannya. Di sini kita bisa, ini adalah antena untuk sinyal GPS dari remote ke drone. Ini untuknya. Sini ada tombol power. Ini ada joystick untuk mengarahkan arah drone. Ada tombol pause. Ini kalau kita lihat sini, ini adalah tombol return to home. Di bawah ini ada beberapa tombol, saya juga belum tahu ini tombol apa. Tapi yang sebelah kiri adalah ini slider untuk menyesuaikan arah dari kamera drone. Kemudian yang sebelah kanannya ini slider untuk menyesuaikan pencahayaan dari kamera drone. Oke, kita lihat di bawahnya, ini drone ini bisa kita lipat. Fungsinya adalah bahwa kita bisa menyimpan handphone kita. Ini support untuk handphone iOS ataupun Android. Tapi mungkin ada, ini harusnya ada ukuran tertentu ya, agar handphone bisa dengan baik terjepit di sisi penjepit remote ini. Oke, kemudian berikutnya ini sendiri adalah drone-nya sendiri. Sini udah ada baling-baling atau kita sebut propeller, udah ada dua yang terpasang. Di sini ada cup untuk pelindung dari kameranya dan gimbal. Kita bisa buka cupnya. Ini tujuannya agar apabila kita bawa kamera ini ke yang anda sedang keluar kota, Anda bawa ini ke tas, ini tidak mengganggu atau merusak dari gimbal ini pada saat disimpan di tas Anda. Nah, gimbal ini adalah komponen utama dari drone ini. Kamera ini support untuk sampai 4K. Jadi kalau Anda yang punya TV atau handphone yang udah support 4K, hasilnya akan kelihatan lebih bagus. Terus sebenarnya untuk Full HD pun udah lumayan bagus, kita lihat. Baik, ini penjepit ini untuk guna melindungi dari gimbal sendiri agar dia stabil pada saat kita bawa, tidak goyang-goyang. Karena ini lumayan agak ringkih, kita harus jaga. Kita lihat ini geraknya sangat ringkih. Kalau kita bawa di tas terus kesenggol, ini bisa putus. Jadi dari produsen ini melengkapi satu klip untuk pelindung gimbal untuk menstabilkan agar tidak goyang atau tidak bergerak. Oke. Nah, drone ini memiliki 4 sayap, dua sayap depan dan 2 sayap belakang. Kita bisa buka lipatannya untuk yang depan. Yang belakang ini kita agak sedikit beda untuk lipatnya. Nah, kita lihat besarnya seperti ini. Lumayan kecil kan kalau kita untuk bawa traveler, lebih praktis dibandingkan Phantom 3 atau Phantom 4, apalagi yang DJI Inspire.
Ini ada 2 baling-baling atau propeller yang udah terpasang. Kita coba cari yang sisanya ada di mana. Di sini ada, ini ada tambahan, ada 1, 2, 3, 4. Jadi totalnya kita dapat 6 propeller dari produsen. Yang 2-nya mungkin cadangan, yang 2-nya lagi kita bisa pasang depan. Nah, untuk pemasangan sendiri kita bisa lihat di kedua propeller ini ada beda ya. Yang satu punya lingkaran putih, yang satu tidak. Ini pemasangannya harus disesuaikan dengan apa yang ada di drone. Kita lihat di drone, ini yang satu punya lingkaran putih, yang di sini tidak. Untuk pemasangannya kita sesuaikan, yang tadi tidak ada lingkarannya kita masukkan ke rotor atau pemutar yang tidak ada putarannya. Tekan, tahan, rotornya kita tahan, kita putar propellernya, pastikan agar ini terkunci, baru kita buka propellernya ya. Yang kedua kita cari yang ada lingkarannya. Yang ada lingkarannya kita sesuaikan dengan yang ada lingkarannya juga. Oke, balik kita tekan, tahan dan putar, pastikan kunci dan kita buka. Baik. Yang 2 ini bisa Anda simpan lagi sebagai cadangan apabila suatu saat propeller Anda rusak. Oke. Baik, kemudian seterusnya kita buka lagi. Di sini ada apa? Ada adapter untuk charger. Oke, ini ada kabel-kabelnya. Kita sambungkan untuk ini, untuk charge baterai. Oh ya, baterainya adalah ini. Kalau bagian ini kita lepas, ini adalah bagian baterai dari efek. Kita buka, baterai sekecil ini. Nah, kalau Anda yang membeli combo dapat 3 unit charger seperti ini. Oke, ini charger. Kemudian di sini ada ini kabel. Oh ya, ini adalah kabel penyambung untuk telepon mau ya. Ini kabel untuk penyambung ke handphone tadi yang akan kita sambungkan ke remote. Di sini kebetulan kabelnya kabel USB untuk Android. Tapi kalau Anda yang menggunakan iPhone, Anda bisa gunakan kabel ini, bisa ganti. Ya. Cukup lengkap. Ini juga ada jenis USB yang baru. USB yang baru dari Android juga support. Baik, baik, kita coba untuk sambungkan remote control Mavic dengan handphone Anda. Di sini saya kebetulan menggunakan Samsung S7. Kebetulan Samsung S7 ini kan udah support 4K. Jadi kalau Anda gunakan drone yang 4K, tampilnya kelihatan bagus sekali. Baik, di sini kita sambungkan konektor USB ke handphone. Kita pastikan ini terjepit ya. Ini terjepit. Ada karetnya sini, jepitnya cukup kuat. Yang sisi satunya lagi kita masukkan konektor USB ke handphone. Nah, seperti ini bentuknya. Pastikan pegangannya udah pas. Jadi pada saat nanti Anda mengendari, ini udah tidak ada gerak-gerak lagi ya, tidak terputus kabelnya. Ini kabel ini sebenarnya selain sebagai konektor ke handphone, ini kalau kita buka ini ada fungsinya adalah untuk charger. Jadi kalau Anda mau charge, jadi remote ini juga perlu di charge ya. Jadi selain baterai di drone, remote ini juga perlu di charge, dan ini adalah konektor USB untuk charger. Nah, untuk chargernya sendiri Anda bisa gunakan adapter yang sama. Di sini disediakan koneksi untuk USB juga. Anda bisa gunakan kabel lain, mungkin kabel handphone Anda juga untuk nge-charge ke remote ini. Oke. Lihat ya. Oke. Sekarang kita bisa kita lihat lagi ada apa lagi ya. Sisanya. Oh ya, ini untuk cup ini ada karet. Kenapa warnanya gelap? Sebenarnya ini untuk agar kita aware atau kita menyadari bahwa pada saat, karena kalau Anda lihat yang tadi ada penutup
penutup kamera untuk pelindung itu posisinya harus terbuka ya, tadi ya, itu harus terbuka. Kalau enggak ini akan kamera akan panas sekali. Jadi ini harusnya dibuka. Nah, supaya Anda tahu, kalau enggak ini nanti panas, bisa lumur, bisa rusak juga kamera Anda. Nah, untuk menjaganya, dari produsen menyediakan karet ini warna hitam agar kita tahu nih pada saat kita cek di remote atau di kamera, di handphone, kok nggak ada gambarnya gelap gitu, itu menandakan bahwa mereka belum dibuka. Kalau nginep di hotelnya tuh di hotel situ. Kemudian berikutnya sini ada, nah ini kabel yang bisa nyambung ke charger, kemudian untuk tutup tunjuk biasa, ini sebagai syarat kebutuhan apa? Syarat umum lah untuk produk yang dijual di Indonesia. Dari Kementerian Perindustrian mengharuskan setiap produk dilengkapi oleh user manual. User manual terdiri dari beberapa bahasa, tapi biasanya ya pengguna juga males juga menggunakan ini ya, maunya praktek langsung. Baik, lengkap. Sekarang kita coba untuk mengaktifkan ya. Itu kalau dia pakai dulu kamu. Oke. Pertama, setelah propeller ini terpasang, kita masukkan baterai, charger, Anda tekan kedua sisinya di tombol ini, masukkan. Kalau udah pasti, udah pas, Anda tekan. Kita coba letakkan ini ya. Nah, untuk mengaktifkan, oh ini baru untuk mengaktifkan drone, kita aktifkan drone ini. Caranya Anda tekan tombol di sini. Tombol ini sekali, kemudian kedua kali, sekali cepat, kedua kalinya lama. Begini. Ya, ini sudah aktif. Namanya. Oke, bunyinya khas sekali untuk Mavic. Kemudian dari remote controlnya sendiri, Anda tekan di tombol power. Sama, tekan sekali bentar, kemudian tekan lama. Nah, ini akan langsung prosesnya koneksi, melakukan koneksi dengan drone. Jangan lupa, oh ya, saya lupa, kita harus mendownload aplikasi yang namanya DJI Go 4 ya, untuk mengoperasikan drone ini. Oke, sebentar kita lihat ya. Di sini saya sebelumnya udah download filenya. Ada sebentar. Ada dua, sini ada beberapa aplikasi. Oh ini. Sebentar ya. Ini ada dua aplikasi, kita lihat di sini ada dua aplikasi DJI Go. Karena kebetulan saya juga pengguna DJI Osmo Mobile. DJI Osmo Mobile juga mengharuskan ada aplikasi. Saya menggunakan yang DJI Go. Tapi untuk Mavic ini aplikasinya harus yang terbaru, yang DJI Go 4. Ya. Saya udah download. Nah ini bisa Anda dapatkan di Play Store atau di App Store. Kita aktifkan DJI Go 4. Ya. Pilih, ini kita bisa lihat produknya, bisa dipilih sini. Kita go fly. Ini udah koneksi ke remote control ya. Kita lihat bahwa di, nah kalau kita lihat ini di kamera, ini lensanya udah mengarah ke saya. Oke. Tadi saya bilang bahwa ini ada slider untuk mengarahkan kamera. Yang kanan ini slider untuk mengatur pencahayaan. Oke, kita coba yang kamera ya. Pencahayaan dulu. Pencahayaan kita coba lihat ini. Kita lihat makin gelap. Kalau ke kiri gelap, ke kanan pencahayaan makin terang. Kalau untuk slider yang arah kamera ke kiri itu kita ngarahkan ke bawah. Dan ke kanan mengarahkan ke atas. Oke. Nah, seperti ini. Oke, bentar. Kita coba ya. Kita lihat. Ini kameranya. Ya. Ini kalau kita ngarahkan ke bawah, ya. Ini ngarahkan ke atas. Kelihatan. Ya. Untuk ke samping sebenarnya bisa. Nah ini. Dia akan mengarahkan. Ini mengarahkan. Kemudian di sini ada detect face recognition objek, enggak, jadi kamera
lensanya mengikuti. Oke. Nah, untuk mengaktifkan drone, Anda tinggal mengarahkan kedua tombol joystick kanan dan kiri ini ke tengah. Lihat. Lihat. Main. Oh, salah. Harusnya nggak boleh nyala. Nggak boleh diangkat karena di bawah itu kan ada sensor. Sensor itu akan mendetek. Ini nggak boleh. Terus sebenarnya sensornya untuk mencegah untuk apa ini drone ini tidak keras. Ya. Oke. Maaf, kecelakaan tadi. Jadi ada sensor keras. Jadi kalau ada benda yang udah dekat ini akan otomatis si drone akan menyesuaikan tingginya agar dia menahan. Tadi ketika tangan saya nyentuh, dia otomatis akan naik, akan terbang untuk menyesuaikan agar tidak menjauh dari posisi benda yang dekat dengan sensor. Kemudian selain sensor di bawah, ada juga sensor depan. Nah, ini sensor depan ini itu untuk menghindari drone untuk menabrak objek yang ada di depannya atau obstacle yang ada di depannya. Oke, benar-benar. Tapi itu hanya di depan aja, di belakang tidak ada. Oke, mungkin untuk share pagi ini saya cukupkan. Saya akan share lagi beberapa hal tentang Mavic di tempat alat olahraga gitu. Kalau mau tuh gitu, kalau gue bisa gitu, mana kemudian gue ke mall ngapain, kayak makan di situ, muter-muter aja. Ambil kecelakaan.